Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyelesaikan tugas ini. Atas rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan tugas ini yang berjudul Aspek Ekonomi Pendanaan Lembaga Pendidikan Non-Formal. Tugas yang berjudul Aspek Ekonomi Pendanaan Lembaga Pendidikan Non-Formal ini disusun guna memenuhi tugas dari Bapak Dr. Ilham Abdullah MPD pada Prodi Pendidikan Non-Formal FKIP mata kuliah Ekonomi PNF di Universitas Bengkulu. Selain itu, saya juga berharap agar video ini dapat menambah wawasan bagi penonton tentang aspek ekonomi pendanaan lembaga pendidikan non-formal. Baiklah, yang pertama, apa maksud aspek ekonomi dalam pendidikan non-formal? Peran ekonomi dalam pendidikan sangatlah penting karena menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pengajaran ekonomi yang membentuk manusia. Ekonomi yaitu manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Memiliki kemampuan dan kebiasaan memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-setengah, produktif dan hidup efisien. Yang kedua, dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ada dijelaskan satuan pendidikan non-formal antara lain, dua program pendidikan non-formal antara lain. 1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya jenjang pendidikan formal. Terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar, masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudahan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 3. Sebutkan dan jelaskan apa saja yang bisa jadi sumber-sumber perolehan dana untuk pendanaan pelaksanaan pendidikan non-formal. Penyelenggara program paket C harus membuat administrasi untuk keperluan kelancaran pengelolaan kelompok belajar. Ada beberapa sarana administrasi paket C serta SMA, seperti papan tulis, papan nama kelompok belajar, papan struktur organisasi penyelenggara, buku yang dapat memenuhi kelengkapan penyelenggara administrasi seperti tenaga kependidikan, daftar hadir warga belajar, tutor dan tenaga kependidikan, kas keuangan, inventaris, induk warga belajar, tutor dan tenaga pendidikan, agenda pembelajaran, dan lain-lain. Pembiayaan dapat diambil dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan belanja daerah APBD, swadaya masyarakat, dan sumber dana lain yang meningkat. Yang keempat, apa itu dana BOP dan dana BOS? Dana BOS adalah program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Sedangkan dana BOP, dana bantuan operasional, adalah dana yang ditujukan untuk keperluan operasional yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan seperti membeli alat-alat untuk kegiatan belajar mengajar. 5. Kebutuhan apa saja yang dapat pelaksanaan pendidikan non-formal yang diperoleh untuk didanai, seperti papan nama kelompok belajar, papan struktur organisasi penyelenggara, buku yang dapat memenuhi kelengkapan penyelenggara administrasi seperti tenaga kependidikan, daftar hadir warga belajar, tutor dan tenaga kependidikan, kas-kas keuangan. 6. Paparkan kebutuhan sarana prasarana secara keseluruhan yang butuh dana yang harus diadakan dan memang dibutuhkan sehingga lembaga-lembaga pendidikan non-formal dapat berjalan dengan baik. Status lahan atau bangunan seperti luas tanah, luas bangunan milik sendiri atau sewa dan pinjam pakai. 2. Tempat penyelenggaraan kegiatan gedung, perkantoran, rumah, atau ruko.
status bangunan, gedung lembaga, milik sendiri, kontrak atau sewa atau pinjam. Sarananya yaitu meja dan kursi, papan tulis, lemari, rak buku, mesin tik, dan komputer. 7. Jenis lembaga PNF apa yang akan dibuat, apa namanya, dan jenis usaha apa yang akan dibuat, apa alasan memiliki itu, dalam upaya membantu mendanai lembaga PNF nanti. Les bimbel privat, meski masih sama-sama memberikan pelatihan yang tak jauh beda dari sekolah, les bimbel privat adalah salah satu media yang berguna untuk mendukung pemahaman materi sekolah. Selain itu, mengikuti les seperti ini dapat membantu peserta didik untuk lebih tenang dan menikmati belajarnya, karena mereka belajar di rumah sendiri dan ditemani oleh pengajar profesional yang siap membantu. Dan untuk menunjang jenis usaha yang akan dibuat agar dapat membantu membiayai atau mendanai lembaga pendidikan non formal adalah dengan melakukan usaha menjual produk-produk online atau menjual produk kreatif secara online. Misalnya produk kreatif yang dihasilkan oleh UMKM menjadi salah satu potensi yang meningkat perekonomian negara sekaligus dapat bersaing pada pasar bebas. Hal ini bisa digunakan sebagai peluang menjual produk-produk tersebut melalui platform secara online. Adapun pengertian pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah aktivitas belajar di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal, namun tetap dilakukan secara terorganisir menurut Marzuki 2012 halaman 137. Oleh karena itu, pendidikan non formal juga sering disebut sebagai pendidikan luar sekolah. Terkadang pendidikan non formal dapat berupa pendidikan tambahan di sekolah atau justru tidak memiliki kaitan sama sekali. Misalnya pramuka yang merupakan kegiatan ekstrakurikuler adalah salah satu contoh pendidikan non formal yang menjadi pendidikan tambahan di sekolah formal. Salah satu contoh pendidikan non formal di Amerika adalah pramuka. Intinya, pendidikan non formal dapat dilaksanakan secara terpisah maupun merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih besar untuk melayani sarana didik atau kebutuhan belajar yang khusus pula. Pendidikan non formal adalah salah satu jalur pendidikan alternatif yang dapat dipilih oleh sebagian masyarakat selain jalur pendidikan formal. Terkadang karena salah satu atau berbagai hal terdapat beberapa lapisan masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal, dan pendidikan non formal menjadi salah satu pengisi kekosongan tersebut. Pendidikan adalah hak seluruh masyarakat dan akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan atau taraf hidupnya. Pendidikan non formal adalah salah satu usaha untuk memberikan hak pendidikan dalam berbagai bentuk pada seluruh kalangan, termasuk masyarakat yang berada di luar jangkauan pendidikan formal. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan non formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar pendidikan formal, namun tetap direncanakan dengan matang dan berorientasi pada pelayanan peserta didik dan pembelajaran yang khusus untuk menangani hal tertentu, yang bertujuan agar peserta didik atau masyarakat dapat memiliki sikap dan cita-cita sosial guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Adapun contoh pendidikan non formal yaitu kelompok bermain, tempat penitipan anak atau daycare, sanggar, lembaga kursus, majelis taklim, lembaga pelatihan, dan sebagainya. Perlu menjadi catatan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD dapat termasuk pada kategori pendidikan non formal atau formal. Taman kanak-kanak atau TK dan adalah contoh PAUD formal, sementara kelompok bermain playground dan tempat penitipan anak daycare adalah contoh dari PAUD non formal. Hal tersebut tertera pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Sidiknas yang berbunyi pendidikan anak usia dini PAUD diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, jalur non-formal, dan jalur informal. Sementara itu, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan sekitar. Dari sini dapat dijelaskan pula bahwa perbedaan pendidikan non-formal dan informal adalah dari tingkat organisasinya, yakni pendidikan informal jauh lebih bebas dan tidak mengikuti peraturan tertentu jika dibandingkan dengan pendidikan non-formal. Ada beberapa aspek ekonomi pendidikan. Yang pertama, nilai ekonomis dari pendidikan. Biaya dalam pendidikan dapat dipandang sebagai investasi dalam sumber daya manusia. Hal ini karena pembiayaan pendidikan yang diinvestasikan untuk peningkatan kualitas dan produktivitas manusia jangka panjang. Negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan beberapa negara di Asia memiliki sistem perencanaan pembiayaan pendidikan yang matang, komprehensif, serta dijalankan secara konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Hal yang sebaliknya, investasi dalam peningkatan mutu pendidikan menghadapi berbagai permasalahan di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, baik yang menyangkut kebijakan, kemampuan manajemen, dan faktor lainnya. Pendidikan dapat dipandang sebagai investasi pada sumber daya atau investasi human capital, dan oleh karena itu dapat dianalisis menggunakan model analisis biaya manfaat. Model analisis ini menurut Nana Patan, ekonomi dan pembiayaan pendidikan merupakan metodologi yang sangat penting dalam melakukan analisis untuk investasi pendidikan dan dapat membantu pengambilan keputusan untuk memutuskan dan memilih di antara alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas agar mampu memberikan kemampuan yang paling tinggi. Analisis jenis ini didasarkan pada asumsi bahwa sumbangan seorang terhadap pendapatan nasional adalah sebanding dengan tingkat pendidikannya, dan perbedaan pendapat di masyarakat disebabkan oleh perbedaan dalam pendidikan dan bukan perbedaan kemampuan atau latar belakang sosial. Pendekatan analisis ini disebut juga dengan pendekatan analisis rate of education atau pengukuran pendidikan yang mula-mula diuji cobakan di Rusia, yang bertujuan untuk pengukuran pendidikan dari sudut hasil atau keuntungan yang diperoleh. Pendidikan melibatkan dan memerlukan pembiayaan baik dari pemerintahan maupun masyarakat untuk mempersiapkan sumber daya yang berkualitas dan skillful. Dengan demikian, pendidikan dapat diposisikan sebagai usaha investasi pada sumber daya manusia. Sebagaimana investasi pada bidang lainnya, investasi pada bidang pendidikan harus dapat memberikan keuntungan yang dapat diukur dengan nilai moneter dan atau hasil konvensinya. Terlebih jika pendidikan itu harus memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi, dan mobilitas sosial. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kick.